Halo LOSC fans, saya senang menjadi pemain LOSC. Sampai jumpa sekarang. Calvin Verdong diincar klub raksasa Prancis dan akan bermain bersama Ethan Mbappe dan Samuel Umtiti. Sepak bola Indonesia kembali mencetak sejarah baru setelah nama-nama seperti Jai Isis, Emil Audero, dan Kevin Dix mencuri perhatian di Eropa. Kini giliran seorang bek kiri tangguh Calvin Verdong yang akan naik level ke panggung yang lebih besar. Bayangkan, dari kompetisi Eredivisie Belanda yang sudah penuh persaingan, Verdong kini bersiap menghadapi kerasnya Liga Prancis. Liga yang dikenal dengan duel fisik tanpa kompromi, ritme cepat, dan dihuni penyerang kelas dunia. Dan lebih spesial lagi, ia akan memperkuat salah satu klub elit yang tak asing di telinga kita, LOSC Lille. Transfer ini bukan sekedar kabar biasa. Bukan sekedar angka 3 juta euro atau 57 miliar yang dikeluarkan Lille untuk membawanya. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengakuan bahwa pemain timnas Indonesia kini memiliki kualitas yang mampu menembus kompetisi paling top di Eropa. Pertanyaannya, apa yang membuat Lille begitu yakin pada Verdong? Mengapa klub sekelas Lille rela menginvestasikan dana besar untuk seorang pemain timnas Indonesia? Dan seberapa besar dampak langkah ini bagi perjalanan Garuda di kancah internasional? Nama Calvin Verdong langsung jadi perbincangan hangat setelah pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano mencuitkan kabar kepindahannya ke Lille. Romano, yang dikenal akurat dalam urusan transfer, menyebut bahwa Lille dan Nijmegen sudah mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sebesar 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Bagi Nijmegen, melepas Verdong memang terasa berat. Sebab dalam 2 musim terakhir, ia adalah pemain paling konsisten di sektor pertahanan mereka. Bahkan, banyak pengamat Eredivisie menyebut bahwa Verdong termasuk dalam kategori fullback paling stabil di Liga Belanda. Namun, tawaran dari Lille sulit untuk ditolak. Selain memberikan keuntungan finansial, kepindahan ini juga dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi karir sang pemain. Menariknya lagi, kepindahan ini terjadi ketika banyak pemain timnas Indonesia mulai mencoba peruntungan di Indonesia. Ada Rafael Struijk, Jordi Amat, hingga yang terbaru Tom Haya yang bergabung dengan Persik Bandung. Namun, dari semua nama itu, Verdong yang benar-benar sukses melompat ke 5 liga top Eropa. Fakta ini tentu membuat transfernya terasa lebih spesial, karena jarang sekali pemain Indonesia bisa langsung masuk ke level kompetisi setinggi itu. Kepindahan ini juga mencerminkan bagaimana Lille kini melirik pasar Asia, khususnya Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Eropa memang mulai membuka mata terhadap potensi besar pemain dari kawasan ini. Dan Verdong, dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia yang tampil konsisten di area divisi, menjadi pintu masuk yang sempurna. Klub yang dijuluki Ledoga itu punya reputasi kuat sebagai salah satu tim paling cerdas dalam urusan perekrutan pemain. Mereka bukan tipe klub yang sembarangan mengeluarkan dana. Setiap pemain yang datang ke Stade Pierre Mauroy selalu dipilih dengan alasan taktis yang jelas. Dan dalam kasus Verdong, jawabannya ada pada satu kata kunci, fleksibilitas. Sebagai produk Akademi Feyenoord Rotterdam, Verdong sudah terbiasa dengan gaya sepak bola Belanda yang menekankan penguasaan bola, visi bermain, dan disiplin taktik. Posisi utamanya adalah bek kiri, namun ia bisa dengan mudah dimainkan sebagai bek tengah sisi kiri dalam formasi 3 bek. Bahkan, di timnas Indonesia bersama Sintayong, Verdong sering diuji dalam beberapa peran berbeda, dan ia selalu bisa menjalankannya dengan baik. Lille tahu, fleksibilitas seperti ini sangat berharga di Ligue 1. Liga yang menuntut pemain bertahan untuk cepat beradaptasi menghadapi berbagai gaya lawan. Ada tim dengan pressing tinggi, ada juga yang mengandalkan kecepatan sayap, bahkan ada yang bermain dengan striker bertubuh besar dan kuat. Dengan hadirnya Verdong, pelatih Lille punya opsi lebih luas. Ia bisa menjadi fullback klasik yang rajin overlap. Bisa juga menjadi bek tengah modern yang tenang dalam menguasai bola. Selain fleksibilitas, usia Verdong yang kini 28 tahun juga dianggap ideal. Ia sudah matang secara pengalaman, tapi masih dalam kondisi fisik prima untuk bermain di level intensitas tinggi. Bagi Lille, ini adalah kombinasi yang sempurna. Pemain yang siap dipakai saat ini, namun juga masih punya ruang untuk terus berkembang. Menariknya, Lille memang memiliki tradisi mengorbitkan pemain yang kemudian meledak di level Eropa. Nama-nama besar seperti Eden Hazard, Nicolas Pepe, Victor Osimhen, hingga Mike Maignan pernah lahir dari klub ini. Dan kini mereka melihat potensi yang sama dalam diri Calvin Verdong, seorang bek yang mungkin tidak banyak bicara, tapi selalu bekerja keras dan konsisten di lapangan. Dengan semua faktor ini,
Jelas terlihat bahwa keputusan Lille mendatangkan Verdong bukanlah kebetulan, melainkan langkah yang penuh perhitungan. Kalau bicara soal kualitas, sebenarnya timnas Indonesia punya banyak pemain berbakat yang kini berkarir di luar negeri. Namun, yang membedakan Calvin Verdong dari nama-nama lain adalah satu hal penting, konsistensi. Sejak membela Nijmegen, performa Verdong hampir tidak pernah goyah. Ia selalu tampil disiplin, tenang, dan minim melakukan kesalahan mendasar. Musim lalu, ia mencatat rata-rata lebih dari 85% akurasi umpan per pertandingan, serta masuk dalam daftar pemain dengan jumlah intercept dan sapuan tertinggi di timnya. Bagi para supporter Garuda, ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga harapan. Harapan bahwa semakin banyak pemain kita yang bisa menapaki jalur yang sama, menembus kompetisi top dunia, dan membawa pengalaman berharga itu kembali untuk memperkuat timnas. Pada akhirnya, transfer Calvin Verdong ke Lille adalah bukti nyata bahwa mimpi pemain Indonesia untuk bersinar di Eropa bukanlah hal mustahil. Hari ini Verdong yang melangkah, besok mungkin giliran nama-nama lain yang akan mengikuti jejaknya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kepindahan Calvin Verdong ke Lille bisa jadi titik balik bagi reputasi pemain Indonesia di Eropa? Atau justru jadi ujian terberat dalam karirnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian bangga dengan pencapaian ini, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola, dan tentu saja subscribe agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar perjalanan pemain timnas Indonesia di kancah internasional. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.